Serangan mendadak yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan udara Nevatim di Israel menjadi salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah militer modern. Dini hari itu, rudal balistik jarak menengah jenis Az-Zulfikar meluncur dengan presisi tinggi dan menghantam pusat kekuatan udara Israel. Pangkalan ini bukan sekadar fasilitas militer biasa, melainkan jantung operasi udara Israel yang menyimpan jet tempur generasi kelima F-35 Adir, gudang amunisi, pusat teknisi, serta asrama prajurit. Hantaman rudal tersebut membuat sebagian besar fasilitas vital rata dengan tanah, meninggalkan kawah besar yang terlihat jelas dari satelit. Kerugian yang ditanggung Israel sangat besar. Laporan awal menyebutkan 7.800 personel militer gugur, mayoritas adalah pilot, teknisi, dan staf pendukung. Angka ini setara dengan separuh kekuatan aktif Angkatan Udara Israel. Iron Dome, sistem pertahanan yang selama ini dibangga-banggakan, gagal sepenuhnya menghadapi rudal Iran. Meski beberapa rudal berhasil dicegat, lebih banyak yang menembus pertahanan dan menghancurkan sasaran utama. Simbol kebanggaan militer Israel runtuh dalam satu malam. Bagi Iran, ini bukan sekadar operasi militer, tetapi juga pesan politik. Mereka menegaskan bahwa setiap agresi Israel, khususnya yang menghalangi bantuan ke Palestina, akan dibalas dengan serangan yang setimpal. Dunia pun dikejutkan, Israel yang biasanya tampil dominan kini berada dalam posisi defensif. Kehancuran pangkalan udara Nevatim tidak hanya menghilangkan fasilitas fisik, tetapi juga melumpuhkan sistem komando Angkatan Udara Israel. Nevatim selama ini berfungsi sebagai pusat operasi jet tempur F-16, F-35, hingga drone pengintai jarak jauh. Dengan hanggar yang terbakar, gudang amunisi meledak, serta radar dan sistem komunikasi hancur, Israel kehilangan otak kendali perangnya. Para analis menyebut kerugian ini bukan sekadar kehilangan pangkalan, tetapi amputasi total terhadap kekuatan udara. Kelemahan sistem pertahanan Israel pun terbongkar. Iron Dome yang selama ini dielu-elukan ternyata tidak didesain untuk menghadapi rudal balistik berdaya hancur tinggi seperti Az-Zulfikar. Publik dunia menyindir bahwa sistem ini ibarat satpam komplek yang pandai mengusir anak-anak bermain petasan, tetapi tak berdaya saat menghadapi perampok bersenjata. Bahkan sistem pertahanan lain seperti David's Sling dan Arrow juga dinilai gagal memberikan perlindungan maksimal. Kerugian personel memperburuk keadaan. Pilot-pilot F-35 yang dilatih dengan biaya puluhan juta dolar per orang kini tewas dalam sekejap. Dalam satu malam, investasi miliaran dolar Israel hilang tanpa sisa. Serangan ini memaksa Israel menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan udaranya tidak lagi menjadi momok menakutkan. Dampak serangan Iran juga mengguncang politik dalam negeri Israel. Pemerintahan Netanyahu berada dalam posisi tertekan. Di satu sisi, oposisi menuduh serangan Israel ke Damaskus sebagai keputusan gegabah yang justru memicu balasan lebih menghancurkan. Mereka menyebut Netanyahu arogan, menggunakan kebijakan luar negeri sebagai panggung kampanye, tanpa mempertimbangkan konsekuensi militer. Ratusan warga Israel langsung berkumpul di depan Knesset, menuntut jawaban dan transparansi. Poster-poster sindiran bermunculan, salah satunya berbunyi, "Jika Nevatim saja bisa dihancurkan, siapa yang bisa menjamin rumah saya aman?" Sindiran itu viral di media sosial, menambah tekanan psikologis bagi pemerintah. Di dalam koalisi pemerintah sendiri, retakan mulai terlihat. Beberapa partai kecil yang menjadi penopang Netanyahu meragukan kepemimpinannya. Rumor menyebar bahwa sejumlah menteri bahkan sudah menyiapkan skenario cadangan jika harus meninggalkan Netanyahu demi menyelamatkan karir politik mereka. Tekanan tidak hanya datang dari oposisi dan publik, tetapi juga dari kalangan militer. Para jenderal pensiunan terang-terangan menyebut bahwa serangan Damaskus dilakukan tanpa kalkulasi matang. Mereka menilai Israel membayar harga yang sangat mahal karena kesalahan strategi politik.
Krisis ini juga berdampak langsung pada hubungan Israel dengan sekutu-sekutu baratnya, terutama Amerika Serikat. Washington selama ini mengandalkan Israel sebagai benteng utama kepentingannya di Timur Tengah. Namun, dengan satu serangan saja yang berhasil melumpuhkan pangkalan paling vital, muncul keraguan apakah Israel masih bisa menjadi mitra strategis yang tangguh. Para analis militer di AS mulai mempertanyakan kredibilitas Israel. Jika Nevatim yang dilengkapi teknologi canggih bisa runtuh begitu cepat, bagaimana Israel bisa menghadapi skenario perang skala besar dengan negara-negara seperti Iran? Tekanan diplomatik pun muncul. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak Israel menahan diri agar konflik tidak semakin melebar. Namun, dilema muncul. Netanyahu menghadapi tekanan politik dalam negeri untuk membalas Iran dengan keras. Di sisi lain, kapasitas angkatan udara Israel kini porak-poranda. Tanpa Nevatim, operasi udara jarak jauh, termasuk serangan balik ke Iran, menjadi sangat sulit dilakukan. Posisi Israel kini tidak lagi sebagai penyerang agresif, melainkan sebagai pihak defensif yang kehilangan inisiatif. Bagi negara yang terbiasa memegang kendali di kawasan, situasi ini adalah tamparan keras yang mengguncang mental dan reputasi mereka. Reaksi publik di Israel semakin terpecah setelah serangan tersebut. Sebagian masyarakat menuntut balasan militer yang lebih keras terhadap Iran, sementara sebagian lain menilai diplomasi adalah jalan yang lebih rasional. Namun, dengan kerugian sebesar ini, opsi diplomasi sulit diterima, terutama karena Netanyahu dikenal keras kepala. Media domestik pun memperkeruh suasana. Surat kabar besar memuat headline pedas. Nevatim runtuh, siapa yang bertanggung jawab? Sementara saluran televisi memperlihatkan keluarga korban yang marah karena pemerintah tidak memberi informasi jelas tentang jumlah korban. Banyak keluarga baru mengetahui anak mereka gugur melalui media, bukan pemberitahuan resmi dari militer. Oposisi politik memanfaatkan momentum ini untuk menggoyang posisi Netanyahu. Mereka menuduh pemerintah lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menyelamatkan warganya. Retakan politik semakin dalam, menimbulkan spekulasi tentang potensi jatuhnya koalisi Netanyahu di parlemen. Dalam suasana penuh gejolak ini, Israel bukan hanya kehilangan kekuatan militer, tetapi juga kepercayaan publik. Krisis kepercayaan inilah yang membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Dampak serangan Nevatim terasa hingga ke seluruh kawasan Timur Tengah. Di Gaza, suasana penuh euforia. Kelompok perlawanan merayakan kehancuran pangkalan tersebut sebagai simbol bahwa Israel tidak lagi kebal serangan. Warga bahkan menyalakan kembang api di jalanan, menandai momen yang mereka anggap sebagai kemenangan besar. Di Lebanon, Hizbullah menyambut kabar ini dengan penuh percaya diri. Pemimpin mereka memperingatkan Israel agar tidak mencoba memperluas serangan ke Lebanon, karena mereka siap menyalakan front baru. Serangan Iran ke Nevatim dianggap sebagai hadiah besar, sebuah keuntungan yang mereka peroleh tanpa harus mengeluarkan peluru. Sementara di Suriah, pemerintah Damaskus memuji langkah Iran sebagai solidaritas nyata. Setelah wilayah mereka dihantam serangan Israel, balasan Iran dianggap sebagai bentuk perlindungan. Hal ini memperkuat posisi rezim Assad di mata rakyatnya sekaligus memberikan semangat moral dalam menghadapi tekanan Israel. Dengan demikian, kehancuran Nevatim bukan hanya masalah internal Israel, melainkan juga titik balik geopolitik kawasan. Musuh-musuh Israel kini merasa lebih percaya diri. Negara-negara Arab lain juga memberikan respons yang beragam. Qatar dan Yordania menyerukan dialog serta deeskalasi, meski secara halus mereka menuding Israel sebagai penyebab eskalasi karena menyerang Damaskus terlebih dahulu. Arab Saudi mengambil posisi hati-hati, tidak ingin terlihat mendukung Iran secara langsung, tetapi juga enggan menampakkan simpati terhadap Israel. Mesir, dengan posisi diplomatiknya yang rapuh, menyerukan agar kedua pihak menahan diri. Namun banyak analis menilai bahwa di balik sikap resminya,
Kairo merasa lega melihat Israel menerima pukulan besar. Reaksi keras justru datang dari kelompok pro-Palestina di berbagai negara Arab. Mereka menyebut kehancuran Nevatim sebagai bukti runtuhnya mitos superioritas militer Israel. Seorang analis di Beirut bahkan menyindir, selama 20 tahun Israel menjual citra sebagai singa Timur Tengah, ternyata begitu kena serangan serius langsung berubah jadi kucing basah. Sindiran ini viral dan menambah tekanan psikologis terhadap Israel. Kondisi ini menunjukkan bahwa serangan Iran bukan sekadar pukulan militer, melainkan juga kemenangan dalam perang opini publik di dunia Arab. Selain negara-negara Arab, kekuatan besar seperti Turki dan Pakistan turut menanggapi peristiwa ini. Ankara menyalahkan kebijakan agresif Israel, menyebut kehancuran Nevatim sebagai konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Pakistan, melalui Islamabad, menegaskan bahwa tidak ada bangsa yang bisa hidup damai dengan cara menindas bangsa lain, jelas merujuk pada kebijakan Israel terhadap Palestina. Bagi Iran, dukungan regional ini adalah modal besar untuk memperkuat posisinya. Serangan Nevatim dipresentasikan di media mereka sebagai bukti bahwa rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Hal ini meningkatkan citra Iran di mata warga Arab sebagai pelindung Palestina sekaligus meningkatkan daya tawar mereka di panggung internasional. Israel sebaliknya berada dalam posisi yang semakin sulit. Mereka bukan hanya kehilangan kekuatan militer, tetapi juga kalah dalam opini publik global. Situasi ini ibarat mimpi buruk, kekalahan di medan tempur, tekanan politik dalam negeri, dan runtuhnya citra internasional. Situasi di Israel semakin runyam. Masyarakat menghadapi trauma massal akibat kehilangan ribuan prajurit, sementara pemerintah gagal memberi rasa aman. Ironisnya, serangan yang dimaksudkan Israel untuk menghentikan bantuan ke Gaza justru menghasilkan bencana bagi diri mereka sendiri. Oposisi terus mendesak Netanyahu untuk mundur, sementara para pendukungnya meminta balasan besar terhadap Iran. Israel kini seperti pemain catur yang kehilangan ratu, tetapi masih berusaha bertahan dengan pion-pion kecil. Tekanan dari sekutu barat agar Israel menahan diri membuat Netanyahu semakin terjepit. Ketidakpastian ini membuka peluang konflik lebih luas. Hizbullah, Gaza, dan Suriah sudah menunjukkan tanda-tanda siap membuka front tambahan. Israel, yang biasanya dominan, kini berada di ujung tanduk, terjebak dalam posisi bertahan yang jarang mereka alami. Dunia menyaksikan dengan seksama, apakah Israel akan mampu bangkit, atau justru semakin tenggelam dalam krisis militer dan politik yang belum pernah mereka alami sebelumnya? Serangan Iran terhadap Nevatim menjadi titik balik besar dalam sejarah konflik Timur Tengah. Israel, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer superior dengan teknologi mutakhir, kini terbukti rapuh ketika berhadapan dengan lawan sekelas Iran. Kehancuran ribuan prajurit elit, hancurnya jet tempur generasi kelima, serta runtuhnya pusat operasi udara adalah pukulan yang tidak mudah dipulihkan. Lebih dari sekadar kekalahan militer, peristiwa ini adalah kekalahan simbolis. Mitos ketangguhan Israel yang dibangun selama puluhan tahun runtuh dalam semalam. Dunia Arab melihatnya sebagai bukti bahwa Israel bukan lagi singa Timur Tengah, melainkan kekuatan yang bisa ditantang. Bagi Iran, kemenangan ini memperkuat posisi mereka sebagai aktor regional yang disegani. Serangan tersebut dipandang sebagai bentuk solidaritas nyata terhadap Palestina dan Suriah. Sementara itu, bagi Israel, kehancuran Nevatim menjadi beban politik, sosial, dan strategis yang mungkin akan mereka tanggung dalam jangka panjang. Sejarah akan mencatat bahwa malam ketika rudal Az-Zulfikar menghantam Nevatim bukan hanya sebuah pangkalan yang runtuh, tetapi juga kepercayaan dunia terhadap superioritas militer Israel.